Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui Musalla Asy-Syifa Stikes Yarsi Mataram pada siang hari ini dalam suasana Ramadan 1442 Hijriah, kembali setelah kita melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, maka sejenak mari kita mendengarkan kajian keislaman yang kali ini akan diisi oleh Ustaz Sahlan. Beliau adalah Kepala Sekolah SMA IP Yarsi Mataram. Untuk itu, kepada Ustaz Sahlan, Kepala Sekolah SMA IP Yarsi Mataram, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sidang salat zuhur yang dirahmati Allah, dan kita juga mudah-mudahan kita berharap mudah-mudahan puasa kita hari ini juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kita bersyukur pada Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikan sehingga tanpa terasa Ramadan sebelumnya, tanpa terasa tiba-tiba Ramadan lagi. Nah, mudah-mudahan bukan Ramadan kali ini bukan sesuatu yang membebani bagi kita, karena tidak sedikit orang itu merasa terbebani dengan hadirnya Ramadan. Sama seperti kita, kadang tidak sedikit dari kita merasa terbebani dengan pekerjaan dan amanah yang kita terima saat ini. Salawat dan salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus berikhtiar dan berdoa mudah-mudahan kita bisa terus mengikuti jalannya, mengikuti apa yang dicontohkan dan mengikuti apa saja yang jadi sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, sidang salat zuhur yang dirahmati Allah, di sini saya ingin membahas sedikit tentang potensi. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah secara lebih baik, pertama kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena banyak manusia itu tidak bersyukur karena tidak mengenal dirinya sendiri. Banyak orang itu bekerja tidak menikmati pekerjaannya karena tidak mengenal dirinya sendiri. Mengapa bisa seperti itu? Contoh, seorang satpam, dia tidak bisa menikmati pekerjaannya kalau satpam itu bukanlah potensinya. Seorang guru tidak akan pernah bisa menikmati jadi seorang guru ketika guru itu bukan potensinya. Pengalaman saya, banyak sekali bisnis yang saya coba, sekalipun secara penghasilan saya bisa menghasilkan 1 juta sehari, tapi saya tidak menikmatinya. Mengapa menjadi guru begitu nikmat bagi saya? Saya harus rela berangkat jam 6 dari KNU dan sampai sini jam 7, itu karena saya menikmatinya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa kalau kita ingin mengenal Allah lebih baik lagi, pertama kita harus benar-benar mengenali diri kita, kenali potensi kita. Ketika kita salah mengenali diri kita, maka kita akan menjadi orang yang ikut-ikutan. Semakin lama kita ikut-ikutan, maka kita akan semakin hilang. Makanya ada orang istilahnya itu kehilangan jati diri, kehilangan dirinya. Semakin lama dia tidak menemukan dirinya, maka dia akan menjadi orang yang tersesat sampai lupa jalan pulang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibaratnya kenali dulu alamat kita, rumah kita di sini, dan potensi rumah kita itu apa. Ciri-ciri orang yang tidak mengenali dirinya, contohnya misalnya dia sering tidak bersyukur atas pekerjaannya saat ini. Nah, kok bisa begitu? Ya permasalahannya mengapa dia ada di pekerjaan saat ini gitu. Apakah pekerjaan ini berdasarkan potensinya atau bukan? Ketika kita bekerja berdasarkan potensi, misalnya secara penghasilan itu jauh lebih besar, sekalipun keberkahan dan kepuasan bekerja itu bukan dilihat dari penghasilan. Karena tidak sedikit orang tuh hanya dengan penghasilan 1 juta dan dia sangat menikmati hasilnya. Itu kenapa? Karena dia memang benar-benar menikmati pekerjaan itu.
Tidak sedikit kita menemukan karyawan datang ke kantor, main HP, baca koran, pulang terus terima gaji. Jelas dia terima gaji, iya. Dia berangkat kerja, iya. Tapi mungkin keberkahannya akan berbeda dan rasa nikmatnya pun akan berbeda. Ketika kita menemukan diri kita sendiri, kita bisa menggali potensi kita. Kita ini siapa sih sebenarnya? Potensi kita itu apa sih sebenarnya? Jika itu benar-benar kita gali, dijamin kita tidak akan pernah memilih, kita tidak akan salah memilih jurusan kuliah. Kita tidak akan salah memilih profesi yang kita tekuni. Karena banyak orang itu mengikuti profesi berdasarkan ikut-ikutan. Inilah orang-orang yang tersesat pada dirinya sendiri, sehingga lupa jalan pulang. Sehingga hidupnya penuh dengan penderitaan, tidak nyaman, bekerja tidak nyaman, apalagi nganggur, bekerja aja nggak nyaman. Ya. Orang mengatakan, "Wah, enak kamu santai-santai." Ya. Ada orang itu hanya dengan duduk diam tapi dia bisa menghasilkan uang. Ada orang itu yang banting tulang sampai tulangnya patah, uang nggak dapat banyak gitu. Banyak seperti itu. Karena apa? Bekerja tidak sesuai dengan potensinya. Yang kita harapkan dalam bekerja atau dalam berprofesi adalah sebenarnya uang dapat banyak, tapi kita juga bisa menikmati hidup kita. Ya. Buat apa kita punya uang banyak kalau kita tidak bisa menikmati, kita menderita dengan pekerjaan kita. Nah, baru kita merasakan betapa nikmatnya waktu diberikan oleh Allah ketika kita benar-benar mengikuti potensi kita. Contoh, kita sekarang menjadi guru, potensi kita adalah seorang guru, seorang dosen. Kita benar-benar menikmati, menjadi guru, menjadi dosen itu benar-benar kita nikmati. Orang menikmati sesuatu itu dia akan bekerja dengan totalitas yang tinggi. Ya. Dan kita juga tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau potensi kita A, kita tahu bagaimana cara kita mengembangkan potensi itu. Maka di sana kita akan menemukan betapa maha kuasanya Allah, begitu memudahkan rezeki kita, begitu mudahnya Allah membuat kita bahagia. Kita akan banyak bersyukur ketika kita mengetahui potensi kita. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, jika kita ingin mengembangkan sesuatu, pertama mulailah dengan menggali siapa kita yang sebenarnya. Ya, karena makanya ada istilah alai, anak layang. Alai, anak layang, kemana angin berhembus ke sana dia akan bergeser. Ya, bahkan alai ini pun sebenarnya dialamatkan kepada remaja yang sedang mencari jati dirinya. Tapi tidak sedikit orang tua juga sampai sekarang nggak menemukan jati dirinya. Dia bingung apakah saya ini cocoknya kerja di air atau di darat. Banyak yang seperti itu. Karena begini, ketika kita tidak menemukan jati diri kita tidak tahu kita ini potensinya apa sih sebenarnya. Kita akan lama sekali. SMA-nya ya salah jurusannya, kuliahnya ya salah, habis kuliah ya salah juga dapat pekerjaan. Sehingga tahu-tahu kita sudah tua. Baru tahu potensi kita, oh ternyata saya itu cocoknya adalah nganyam burung. Ya banyak kan, tiba-tiba tua-tua tahu-taunya ada melihara kecial itu baru dia bisa kaya. Ini berarti dia sudah terlalu jauh tersesat. Pas di ujung usia dia menyadari, oh ternyata ini rumah saya. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, monggo kalau punya anak jangan asal keren dapat sekolah itu. Nggak usah, oh yang penting kuliah di UNRAM, yang penting di UGM, apa iya di sana potensinya? Tidak masalah anak kita kuliah di pelosok perkampungan asalkan itu bisa mengembangkan potensinya. Contohnya SMA TRC Mataram, tapi SMA TRC Mataram bukan di perkampungan, kota. Ya. Makanya di SMA TRC Mataram itu model pengembangan potensi itu tidak sama, tidak serta-merta dibuka ekstrakurikuler 1, 2, 3 sampai 10, enggak gitu. Ketika ada anak masuk, lalu di tracing bahasanya, di screening potensinya, dikembangkan potensi itu, bagaimana potensi itu bisa menjadi sumber maisyahnya di masa yang akan datang. Karena paling enak bekerja itu adalah bekerja sesuai dengan hobi. Kalau bekerja bukan hobi itu kita seperti disiksa dari jam 6 sampai jam 4. Salah satu surga kita adalah hari Jumat. Udah sore Minggu itu udah mulai leger kita. Karena Seninnya kerja. Ya. Tapi beda ketika orang bekerja dengan potensinya, dia akan menghabiskan waktunya di sana. Dia akan lebih menikmati pekerjaannya sekalipun hasilnya sedikit. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita yang sudah tua, sudah punya anak, tolong dipikirkan matang-matang. Jangan sampai anak-anak ini sama dengan kita. Kita mungkin banyak yang kehilangan jati diri. Saya termasuk, iya. Saya menemukan diri saya itu, saya ternyata guru itu baru beberapa tahun ini. Sekalipun saya jadi guru itu udah hampir 20 tahun, lebih bahkan jadi guru. Jadi mulai dari guru TK, SD itu di Jogja itu saya lakoni.
Tapi saya nyambi bisnis bahasanya, nyambi bisnis online, dan jauh penghasilan saya dari online itu jauh lebih besar dari gaji saya sekian bulan dalam sehari. Tapi saya tidak menikmati itu. Kita gersang. Tapi dengan jadi guru, alhamdulillah bisa ketemu bapak ibu itu, orang-orang bahagia di sini kan. Ya. Terutama di akhir bulan itu bahagia. Ya. Tapi kebanyakan orang itu mematok kebahagiaannya di akhir bulan, ini bahaya. Hanya bahagia di tanggal 30, berarti tanggal 15, 16 terus sampai 29 itu ada kesusahan semua isinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu kalau bekerja tidak sesuai dengan minat bakat. Tapi kalau kita nikmati pekerjaan kayak Ustadz Imam ini, everyday dia happy. Lewat di sana, hai Ustadz, bahagia. Lewat sini disapa lagi sama mahasiswi, seneng, bahagia. Ya, menikmati, sangat menikmati. Makanya kalau dalam berbahagia itu nggak usah pakai tapi ya. Jadi orang itu bahagia tapi pakai tapi. Kalau karyawan itu bahagianya kalau tanggal 30. Ini kalau karyawan yang tidak menikmati pekerjaannya. Tapi kalau karyawan yang menikmati pekerjaannya, yayasan lupa gaji aja tetap happy. Tapi alhamdulillah di sini yayasan belum pernah lupa menggaji kita. Ya, belum pernah. Bahkan bingkisan banyak kita dapatkan. Ya. Amin. Mudah-mudahan tahun ini bingkisannya makin banyak ya. Amin. Sedangkan orang yang bekerja dengan minat dan bakatnya, dengan apa yang ada pada dirinya itu, dia sering sekali lupa waktu. Sering dia lupa waktu, sampai tahu-tahu udah maghrib, tahu-tahu udah isya gitu. Nah beda kalau kita yang tidak paham diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa sih hikmahnya dari ini? Bahwa kita lahir ke dunia ini bersama software yang sudah dititipkan sama Allah, itu udah lengkap banget software ini. Lengkap banget. Kalau kita adalah mutiara, berarti dalam diri kita tuh ada mutiara. Ada kemarin mengatakan, kalau anak-anak yang cerdas jati dirinya, berarti mutiara itu seperti di dalam lumpur. Tapi kalau kelamaan kita di dalam lumpur mutiara itu, lumpur itu akan lama-lama akan jadi batu. Saat dia menjadi batu, berarti dibutuhkan palu untuk mengeluarkannya. Sehingga tidak sedikit orang itu tiba-tiba masuk penjara. Dibutuhkan palu hukum untuk membuat dia sadar. Ya enggak, ada orang tuh aslinya dia soleh. Aslinya dia pintar baca kitab, salah, akhirnya dia jadi pengedar narkoba. Dia baru sadar setelah masuk penjara. Ada kan kemarin hukum mati itu. Nah yang menyadarkan dia tuh lumpur, dia masuk lumpur mutiara itu, lumpur itu berubah jadi batu jadi nggak bisa keluar. Akhirnya dimasukkan penjara, diketoklah batu itu kayak palu hakim, keluarlah mutiara itu dan dia taubat sebelum dieksekusi mati. Apa kita mau menunggu seperti itu? Enggak kan? Jadi pertama kita sadari bahwa kita diciptakan sama Allah, apapun bentuk fisik kita, lengkap atau tidak lengkap, yang pasti software kita untuk sukses itu lengkap. Ketika kita banyak menggali di halaman tetangga, lupa kita menggali tambang di diri kita, berarti itu kelihatan yang salah. Contoh menggali di halaman tetangga, kita lihat orang suka main burung, kita ikut main burung. Nah. Lihat orang suka main layang-layang, kita ikut main layang-layang. Lihat orang bisnis es campur, ikut bisnis es campur. Coba sekarang duduk tenang, duduk tafakur, gali apa sebenarnya yang kita miliki dalam diri kita. Karena tidak mungkin Allah itu menciptakan kita tanpa software yang lengkap. Tidak mungkin. Kita diciptakan dengan potensi kita masing-masing. Si A tidak akan pernah bisa mengikuti potensi si B, sekalipun sama yang dia kerjakan akan berbeda hasilnya. Makanya manusia itu dibutuhkan namanya tafakur. Tafakur itu apa? Itu proses penggalian kita, menggali potensi kita. Kita mikirkan ini kita ini sebenarnya apa gitu loh. Kalau orang tua bisa menggali potensi anak itu dengan cara ya banyak diamati anak itu. Kalau sudah ketemu potensinya anak itu sebenarnya tidak perlu diajarkan, cukup difasilitasi, diberi kesempatan, diapresiasi, jadi dia tanpa sekolah pun akan jadi sebenarnya. Tapi fungsi sekolah di sini apa? Fungsinya adalah untuk mengarahkan potensi-potensi itu biar bisa jadi lebih cepat jadinya. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang menyebabkan potensi itu, misalnya ada mutiara dalam diri kita yang menyebabkannya tidak muncul cahayanya itu, pertama salah satunya adalah mental block. Mental block ini paling banyak dialami baik dari anak-anak sampai orang tua. Pak, ayo kita gini. Tapi itu mental block. Disuruh bermimpi saja tidak berani, padahal mimpi itu tidak boleh pakai tapi. Saya ingin punya penghasilan 100 juta, tidak usah pakai tapi. Emang Allah nggak bisa ngewujudin 100 juta? Bisa kan? Terus kenapa kita nggak berani gitu? Mimpi saja nggak berani. Syarat mimpi apa sih sebenarnya?
Ya tidur. Tidur dalam artian di sini jangan kita lihat keadaan kita sekarang ini. Kalau kita bermimpi sambil lihat, tapi saya kan sekarang cleaning service, gimana bisa 100 juta? Berarti kita perlu tidur biar bisa bermimpi. Tutup mata kita dari realitas kita saat ini. Realitas saat ini kita mungkin baru punya motor, dia bermimpi punya mobil apalah termewah, enggak masalah. Karena Bapak Ibu sekalian pun diketahui bahwa mimpi itu akan mempengaruhi alam bawah sadar. Alam bawah sadar itu akan menarik energinya sendiri. Alam bawah sadar, setiap pikiran kita itu memiliki energi, itu akan menarik dia menjadi sebuah kenyataan. Makanya perlu namanya fokus. Kalau ingin fokus jadi apa? Fokus saja. Insya Allah energinya akan keluar sendiri, akan ditarik oleh energi itu. Nah, yang menyebabkan nggak terwujud itu pertama nggak fokus. Sama seperti cahaya matahari nggak akan pernah bisa membakar karena nggak difokuskan. Oke? Wah, bingung. Ya itu intinya. Jadi Bismillah, yakini aja bahwa dalam diri kita adalah ada software kesuksesan. Semua orang miliki. Nggak mungkin Allah salah menempatkan software. Ya. Jadi semua kita dibuat berbeda-beda. Kalau semua jago matematika, nanti mobil itu jadi nggak indah, kotak-kotak semua bentuknya. Butuh orang seni, butuh orang ahli warna, butuh orang ahli interior untuk membuat mobil itu menjadi indah sehingga enak digunakan. Sedangkan untuk membuat roda itu berputar, ya mungkin butuh ahli fisika, ahli kimia dan sebagainya. Butuh itu. Jadi nggak mungkin di dunia ini orang perekengan semua isinya, matematika aja isinya, nggak mungkin. Harus ada orang seni, orang santai hidupnya, orang bisa menghibur orang seperti itu. Nah, kita harus berperan pada software kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.